Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Yakobus yang kedua, pasal kedua. Kemarin kita membahas pasal yang pertama, penjara harus menanggung kesulitan mendapatkan mahkota kehidupan. Pada masa itu, pada saat Yakobus menulis surat ini, dia menulis kepada semua jemaat. Dia bukan hanya menulis pada jemaat Yahudi dan juga orang-orang dunia yang tersebar di seluruh tempat dan memanggil orang-orang tersebut dengan sebutan 12 suku. Semuanya juga 12 suku, termasuk kamu dan aku. Jadi kita adalah penjara sorgawi yang berjalan pada jalan Yerusalem sorgawi. Di bumi ini ada kesulitan, tetapi kita di kerajaan Allah, kita punya kuasa. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita di bumi ini adalah anak sulung dari antara ciptaan Tuhan. Hari ini kita membahas kitab yang kedua, pasal kedua. Saya memberi tema, jangan hanya katakan beriman, tetapi memandang uang, memperlakukan perbedaan dengan orang. Kita di sini Yakobus selalu menegaskan iman harus disertai dengan perbuatan. Dia yang ditegaskan dengan Paulus berbeda. Kita juga hafal akan surat Paulus. Kita terhadap tema keselamatan kita dibenarkan karena iman itu sangat hafal, dan hari ini kita melihat kitab Yakobus dalam ajaran ini dari tiang yang lain, dan Paulus sangat menegaskan kita dibenarkan karena iman. Karena Paulus yang dihadapi tentang sunat. Dari kepercayaan Yahudi, persyaratan dari mereka, dan permintaan ini, bahkan Petrus tidak boleh makan bersama dengan bangsa asing. Jadi mereka mengikuti sunat dan istiadat untuk makan. Pada saat Paulus melihat semua ini, bahkan Petrus, dia harus pergi dari pestanya. Pada saat Petrus datang di gerejanya, dia harus bangkit keluar untuk tidak makan bersama orang-orang asing, tidak makan dengan makan orang asing, dan Paulus menegur dia. Paulus waktu dia melihat di situ pengikut orang-orang asing, mereka tidak boleh bersama dengan pengikut orang Yahudi. Jadi, tadi pada saat Petrus berbuat demikian, dia menunjukkan bahwa pengikut Yahudi tidak bersatu dengan pengikut bangsa asing. Mereka tidak satu anggota.
bukan satu tubuh. Maka akan ada perpecahan di antara gereja dengan bangsa asing dan pengikut orang Yahudi. Bukan satu tubuh, satu kepercayaan, satu tubuh. Gereja akan pecah. Tetapi dia tidak mau tubuh Kristus dipecahkan. Jadi dia terus berkata, dibenarkan karena iman. Yang penting iman, itu sudah cukup. Ini untuk mencegah pengikut Yahudi, peraturan-peraturan dari orang Yahudi ditambahkan bagi pengikut bangsa asing, sehingga menjadikan satu perpecahan. Kita sangat hafal akan pikiran dari Paulus. Tetapi surat Yakobus menyediakan dengan cara lain tentang ajaran kepercayaan dan berkata kepada sebagian orang pengikut bangsa asing, benar kita mengatakan tentang iman. Tetapi jemaat bangsa asing sangat mengatakan tentang harus iman. Bukan hanya dengan dikatakan hanya beriman, iman akan terus bertumbuh besar. Ini yang dimaksud dengan beriman. Iman bukan bertambah besar. Bahkan dengan demikian akan membuat iman lebih kecil. Dan bahkan membuat tema hanya iman, tetapi itu hanya kosong. Jadi saya memberi tema, jangan hanya katakan beriman, tetapi memandang uang dengan memperlakukan orang. Jadi di sini saya maksud bukan hanya iman tetapi perbuatan. Yang lebih jelas lagi, tanpa perbuatan itu melihat pada uang untuk memperlakukan perbedaan dengan orang. Saya membagi tema ini, pasal ini jadi dua bagian, ayat 1 sampai 12 dan 12 sampai dengan 26. Sub yang pertama, kasihilah sesamamu manusia. Intinya jangan membuat perbedaan dengan orang lain dengan memandang uang. Dengan secara positif kita katakan kasihilah sesamamu manusia. Lebih jelas lagi dengan negatif, dengan memandang muka untuk memperlakukan uang dengan kekayaan. Di ayat pertama dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam perkumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada yang miskin itu kamu berkata, berdiri di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat?
4 ayat ini, Alkitab memberitahukan bahwa ada suatu peristiwa yang terjadi. Jemaat ini baik orang Yahudi maupun orang bangsa asing kamu memandang muka terhadap orang lain. Kamu membuat perbedaan dengan orang lain. Pada saat ada perkumpulan, di spesial dikatakan di ayat kedua, jika seorang masuk dalam perkumpulanmu. Di sini sangat jelas yang ditujukan itu adalah pengikut Yahudi. Ada orang yang masuk dalam bait atau perkumpulan, dia sangat punya uang, berpakaian yang indah, kamu memberikan tempat duduk yang baik bagi dia. Tetapi bagi orang yang miskin, pada waktu dia masuk, kamu berkata, kamu berdiri di sana atau duduk di lantai di bawah tumpuan kakiku. Orang miskin berdiri di sini atau duduk yang terendah. Orang yang kaya duduk di tempat yang baik. Maka kamu pilih kasih terhadap orang dengan membuat penghakiman yang jahat. Sesungguhnya demikian kamu menghakimi orang, bertindak sebagai penghakim, menghakim, mengatakan orang ini baik, orang itu jahat, orang ini dihormati, orang ini miskin. Maka semua akan retak, dan juga ini tidak baik karena memandang muka terhadap orang. Dan juga dia juga di situ mencela mereka, dan menegur orang-orang yang berbuat demikian. Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya karena kamu menjadi milik Allah? Dia mencela orang-orang yang demikian, saudara-saudara yang demikian, dan memberitahukan kepada mereka di ayat ke-6, kamu telah menghina orang-orang miskin. Orang-orang yang kaya akan menindas kamu dan akan menyeret kamu ke pengadilan, menyeret kamu ke pengadilan di dalam hakim untuk menghakimimu. Dan juga mereka menghujat Allah yang kamu mulia, yaitu nama Allah. Dan orang-orang ini, orang kaya ini, dikatakan pada masa itu, mereka sangat kaya. Mereka menindas orang-orang miskin. Bahkan, mereka menyeret mereka ke pengadilan, menindas mereka, diseret ke pengadilan, dan juga mereka menghujat nama Tuhan. Jemaat gereja menghadap dunia luar ini, orang demikian yang akan berbuat demikian terhadap kamu. Mereka menindas, menekan kamu. Kamu membuatkan celaka bagi diri sendiri. Mereka menghujat Tuhan, tetapi kamu tidak percaya. Tetapi kamu mengagungkan Dia, menghormati Dia. Pada saat mereka datang, kamu langsung duduk di tempat yang baik.
orang yang percaya, walaupun dia orang miskin, tidakkah kamu melihat dalam kepercayaan dia sangat bermewah? Dia yang menerima kerajaan Allah, dia melayani Tuhan. Kamu menghina mereka. Orang yang orang kaya yang tidak percaya, malah kamu menghormati dia. Yakobus mencela yang terjadi pada gereja masa itu. Orang yang menghina orang kaya, yang menghina orang miskin, ini sesungguhnya dia adalah orang miskin. Karena meninggikan orang luar yang kaya. Mereka menindas orang yang miskin di gereja, yang lebih miskin, orang-orang gereja, yang miskin dari mereka. Sifat yang demikian pada masa masyarakat itu demikian. Tetapi dalam gereja juga demikian. Karena para jemaat menghadapi penindasan yang besar dan mereka banyak keperluan, mereka sangat ingin cepat punya uang. Jadi mereka bisa meninggikan orang yang kaya. Mengapa orang yang kaya datang di gereja, mereka bisa menghormatinya? Sesungguhnya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mereka, atau mendapatkan spot dari mereka. Jadi punya sifat yang demikian. Saudara semua, kita juga sekarang gereja menghadapi keadaan dunia ini. Kita haruslah berhati-hati. Janganlah cara dunia atau pandangan dunia datang pada gereja. Masuk dalam gereja. Jangan memandang rendah orang yang saudara-saudari yang kurang atau yang miskin. Jangan meninggikan orang yang kaya. Apalagi jangan untuk meninggikan, menghormati lagi orang yang kaya di luar untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan. Di dalam ajaran agama mereka tidak sama dengan kita. Saya tidak berkata bahwa orang yang di luar orang yang tidak punya kepercayaan akan menyerang saya, tidak demikian. Tetapi mereka tidak sama dengan kita. Jangan berharap mereka untuk menolong kita. Jika demikian kita kurang iman. Orang yang percaya pada Tuhan. Yakobus berkata, orang yang percaya pada Tuhan. Kita jangan dengan tidak punya iman, orang meminta pertolongan orang yang berkuasa atau orang yang kaya. Dan juga jangan di gereja untuk lebih menghormati orang yang saudara-saudari yang kaya dan merendahkan, meremehkan orang-orang yang lebih miskin. Ayat ke-8 sampai dengan 13. Yakobus dengan mengajarkan dengan yang positif. Ayat ke-8, akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata
bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti ke seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jika berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu melanggar pelanggaran hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus mengatakan harus mengasihi diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti diri sendiri. Kamu harus berbuat baik. Kamu harus menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Di sini 2 ayat ini adalah satu. Dalam kitab suci tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini juga dikatakan jika kamu menjalankan hukum utama, itu kamu berbuat baik. Ini adalah hukum dari kerajaan surgawi, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu harus menjalankan semua hukum Taurat ini yang terpenting adalah ini, karena ini adalah tiang utama. Di ayat ke-9 dikatakan, tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata karena kamu melakukan pelanggaran. Ayat 10 sampai dengan 11, jika di tengah di antaranya kamu berbuat salah, melanggar, maka sama semuanya juga kamu berbuat salah. Dan juga ayat 10 dan 13 kita akan menghadapi penghakiman. Kalau kita melakukan menurut hukum Taurat, maka kita pun akan dihakimi menurut hukum Taurat. Jadi setiap perbuatan harus melakukan hukum Taurat. Tidak boleh satu pun yang melanggar. Karena sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi setiap hukum di sini semuanya harus ada kasih. Kasih itu sangat penting. Kasihan sesamamu, ini adalah belas kasihan. Kalau kita punya hukum ini, kita harus melakukannya. Karena hukum akan menghakimi kita. Kalau kita terhadap orang tidak punya belas kasihan, demikian juga penghakiman Tuhan terhadap kita juga tidak ada belas kasihan. Mengapa harus berbuat baik kepada orang yang kaya tetapi menindas orang miskin? Tetapi sedangkan di sini hukum menyuruhkan kita kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, dengan memperlakukan orang dengan sama, tidak membedakan. Kita harus mengasihi sesama kita. Ayat 14 dan seterusnya, iman harus dengan perbuatan. Tindakan daya itu perbuatan, kelakuan kita. Dan di sini terus timbul akan, yaitu iman harus dengan perbuatan. Atau action, atau tindakan.
agar kalian lebih mengerti, iman tanpa perbuatan, kamu mengira ini ada sesuatu. Jadi kita cuma mengira saja. Jadi di sini kita katakan sebagai perbuatan atau tindakan. Iman harus dengan perbuatan. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di tes apakah gunanya? Jawabannya yaitu tidak ada gunanya. Jika seorang mengatakan ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, kamu bilang kamu percaya, kamu punya iman, tetapi kamu tidak punya tindakan, hanya ngomong saja, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, yaitu kamu tidak akan mendapatkan apapun, cuma omong belaka. Atau kita katakan ada orang di sini dikatakan kalau orang yang tidak mempunyai pakaian, yang kekurangan makanan, kamu mengatakan selamat jalan, kenakan panas makanan sampai kenyang, tetapi kamu tidak memberikan apa-apa, itu apakah gunanya? Jadi di sini tidak berguna. Demikian juga dikatakan halnya dengan jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kamu cuma ngomong kamu mempunyai iman, kamu tidak punya kasih, ada orang memerlukan, kamu tidak menolongnya, bahkan kamu bukan hanya tidak menolong dia, bahkan kamu menindas dia. Dengan demikian, iman yang demikian yang tanpa disertai dengan perbuatan, imanmu adalah hakikatnya adalah mati. Sebagai orang, mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan imanmu kepadamu, imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kamu bilang kamu punya iman, kamu pasti harus ada perbuatan. Dan akan ada orang yang berkata kepada kamu, tunjukkanlah kepadaku imanmu yang tanpa perbuatan. Jadi imanmu harus disertai dengan perbuatan. Dari perbuatanmu, tunjukkanlah imanmu. Dan demikian juga akan menunjukkan iman kepadamu, imanku dari perbuatan akan aku tunjukkan bagimu. Yang di ayat 18 yang katakan, dan ayat 19, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan itu dan mereka gemetar. Mereka percaya Tuhan itu satu. Kamu percaya, setan juga percaya, tetapi iman dari setan itu tidak bisa menyelamatkan, tetapi dia juga percaya kalau Allah itu satu. Mereka gemetar, mereka takut akan Tuhan karena mereka adalah malaikat-malaikat yang terjatuh. Mereka juga percaya bahwa Allah itu satu. Kamu bilang kamu percaya, kamu punya iman, tapi kamu tidak ada perbuatan. Kamu juga percaya Tuhan itu satu. Kamu tidak mengasihi orang. Apa bedanya kamu dengan setan? Setan juga percaya. Setan juga punya iman, tetapi setan tidak punya perbuatan, tidak punya tindakan. Jadi bagi kita, iman kita adakah disertai dengan perbuatan? Di ayat 20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan itu mati. Kamu katakan kamu punya iman, tetapi kamu tidak punya perbuatan. Apa gunanya
Yang imannya demikian, apakah yang kamu dapatkan? Apakah keuntungan bagimu? Semuanya tidak. Semua itu adalah kosong, tidak ada apa-apa. Maka Yakobus mengatakan, hai manusia yang bebal. Dikatakan kosong, apapun tidak ada. Kamu kalau bilang aku beriman, tetapi kamu tidak berbuat apa-apa, itu semua adalah iman yang kosong. Imanmu tidak bisa kamu memperoleh apapun. Dan ayat 20 sampai dengan 26 terus menjelaskan, dia menggunakan Abraham dan Rahab untuk mengungkapkan dibenarkan karena iman. Sesungguhnya di situ disertai dengan perbuatan. Imannya Abraham juga disertai dengan perbuatan, yaitu mengorbankan anaknya. Jadi dia dibenarkan karena iman. Dengan mengorbankan anaknya itu juga adalah imannya disertai dengan perbuatan. Demikian juga Rahab, dia menolong para orang pengintai-pengintai. Juga Rahab dengan iman disertai dengan perbuatan. Setan juga punya iman, tetapi mereka tidak disertai dengan perbuatan. Bagaimana dengan imanmu? Perbuatan apa yang kamu lakukan? Adakah atau hanya memperbuat perbedaan dengan orang dengan memandang uang karena takut miskin? Jadi kamu mengambil hati orang kaya dan menindas orang miskin. Ini adalah tidak punya iman, bahkan tidak punya kasih. Maka kamu melanggar akan hukum Taurat. Kamu akan menghadapi penghakiman. Saudara semua, Yakobus berkata kepada orang-orang masa itu yang tersebar di 12 suku di perantauan, di berbagai tempat yang di bumi yang berbeda ini, karena dia melihat banyak sekali jemaah hanya cuma ngomong saja, saya percaya. Ada lagi bahkan saya percaya tetapi saya terus untuk berbuat dosa, itu tidak bermasalah. Pada saat mau mati baru bertobat, itu sudah oke, dan bisa masuk dalam surga. Imannya demikian tidak berguna. Bahkan iman yang demikian tidak bisa menyelamatkanmu. Ini tidak beriman. Melihat dari segi Yakobus, dan kalau dari segi Paulus kita melihat kepercayaan iman dari Paulus melipatkan semua ini, termasuk tindakan. Ada perbuatan, bukan tidak ada perbuatan. Yakobus melihat, dia memberitahukan kita jangan hanya bilang kita beriman, hanya omongan belaka. Imanmu harus disertai dengan perbuatan. Jadi semua yang dikatakan itu sama, hanya dengan yang berbeda caranya. Iman Abraham disertai perbuatan. Demikian juga saudara-saudara, iman kita juga harus disertai dengan perbuatan. Apalagi sekarang di masyarakat kita menghadapi virus ini, apakah yang di perbuatan kita? Jangan bilang aku beriman, aku percaya, ya jangan katakan aku punya iman tetapi tidak usah mengikuti protokol kesehatan. Ini bukan iman yang benar. Iman kita harus berpegang pada kebenaran. Iman kita harus berdasarkan dengan kebenaran. Dalam kebenaran, di sini menyuruh kita untuk kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi di masa sekarang yang menghadapi pandemik ini, bahkan masa lalu Hong Kong menghadapi akan demonstrasi
masyarakat demo, apa yang harus kita hadapi? Kita harus mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sini, untuk saling mengasihi, dan juga kita jangan mengandalkan orang yang kaya untuk menolong kita. Iman kita bukan terhadap orang kaya, tetapi iman kita kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan, bukan percaya kepada orang yang kaya. Ini kita percaya akan kebenaran, kita melakukan kebenaran, dan kita percaya Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan membawa kita selangkah lebih langkah untuk maju ke depan. Walaupun masa pandemik ini kita sulit, tetapi Tuhan akan memberikan damai-Nya pada kita. Amin. Haleluya. Saudara semua, mari kita bersama berdiri untuk menyembah Tuhan kita. Tuhan, kami ada di dalam-Mu. Tuhan, kami beriman. Kami juga harus menghidupkan iman dan menghidupkan kasih. Kasih kami juga ada kebenaran, ada dasar. Kasih kami bukanlah yang cuma omong kosong. Tuhan, tolonglah kami semua.
Roh Kudus, kami mengundang Engkau. 聖靈，我哋歡迎你， Tuhan, Roh 求 Kudus 你嚟 kami 光照我哋， menyambut Engkau. Mohon Engkau menerangi kami, 內心嘅虛假， menerangi kami di dalam kami akan 主啊，我 kebebalan kami. Tuhan, kami mohon Engkau menerangi kami. Engkau berkuasa, Engkau tahu, Engkau mengenal kami 每一個人都多，你清楚知道 lebih banyak, melebihi dari setiap 我 orang. 嘅嗰種虛假， Tuhan, 主啊，我哋歡迎你， Engkau pun tahu akan kebebalan kami. Engkau mengenal kami, Engkau Allah kami. Kami mohon terang-Mu menerangi kami dan masuk di dalam hati kami, agar hati kami dibersihkan. Karena jika aku tanpa roh itu adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Tuhan, kami tidak mau dikotak-kotakan. Tuhan, kami tidak mau iman kami tanpa disertai perbuatan. Tuhan, ini bukan satu kesejajaran. Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan pada kami. Kami percaya akan apa yang ditulis Alkitab, tetapi perbuatan kami sangatlah terpecah, sangat jauh dari semua yang diajarkan Tuhan. Dengan demikian, imannya demikian adalah iman yang mati. Tuhan, berilah kami untuk bisa merespon dengan tindakan kami, dengan iman kami yang disertai dengan perbuatan kami. Saudara semua, mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami percaya akan Engkau, Allah yang mendengar doa kami. Tetapi tidak cukup sama berapa menit kami sudah lemah. Hati kami mulai gelisah. Mari di sini saya mengundang saudara semua, baik dimanapun kamu berada, baik kamu di rumah, kita bisa untuk sujud. 神嚟承認， Kita mengaku di hadapan Tuhan, di dalam penerangan Tuhan. 我哋都係一個唔整合嘅人， Kita adalah orang yang tidak 係一 integrasi. 個分割嘅人。 Kita juga orang yang 常常話我哋口入邊要 terpotong-potong. 我口入邊講得好好， Di mulutku ngomongnya yang 我 baik. 哋都守咗誡命，我哋 Kita 以為我哋 mengira kita melakukan hukum. 冇問題。 Kita mengira di 光照下聖靈嘅 perintah 光照 yang 下 kelima 我哋 dari 為 perintah 你哋 Tuhan, 承認 kita melakukan yang terbaik. Tetapi di sini kita mengaku di hadapan Tuhan, hati dan mulut kita tidak sama. Dan di mulut kita hanya berkata kita percaya, kita taat. Di mulut kita berkata kita menjalani hukum perintah dan berkata aku bisa berbuat baik untuk mengasihi orang lain. Kita bisa menyuruh orang mengasihi sesama kita, tetapi aku sendiri adakah melakukan untuk mengasihi orang lain? Adakah aku mengasihi orang tuaku, menghormati orang tuaku, menerima akan orang tuaku? Apakah ini hanya di mulut saja yang mengatakannya? Kita di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita, mohon Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita. Tuhan ampunilah. Dan juga mohon Tuhan untuk menerangi kita. Apakah kita memandang akan uang?
我哋有冇口入邊話我哋 Adakah kita berkata, adakah di dalam hati kita Tuhan yang utama? 聖靈求你觸摸我哋嘅內心深處， Tuh, Roh Kudus mohon Engkau menerangi sanubari kami. Apakah kami terus untuk memandang uang? 將安全感放喺 Apakah rasa aman kami tertuju seberapa banyak yang aku punya? Seberapa banyak kekayaanku? Adakah rumah? Adakah aku punya mobil? Ataukah adakah aku punya ini? 有冇呢個條件？ Punyakah aku pendidikan atau persyaratan? 我哋嘅心 Hati kami 係咪向前？ apakah memandang pada 我哋行出 kekayaan 嚟嘅 dan kelakuan kami 係咪去偏待人？ apakah membuat perbedaan dengan orang lain, 去睇重 mengutamakan 地位， orang yang punya jabatan, orang yang kaya, 甚至喺教會 bahkan di dalam gereja pun 我哋係咪會對 apakah kita akan terhadap 比較有錢嘅人 orang yang 特別重視？ beruang kita lebih menghormatinya. 我邀請我哋， Saya mengundang kita semua orang, 包括我哋嘅同工， termasuk staf gereja, 我哋都成嚟到神面前敞開自己，求神嚟光照。 kita membuka diri di hadapan Tuhan, mohon Tuhan untuk menerangkan kita, kita mengaku akan dosa kita, 承認我哋偏心待人，承認我哋 mengaku kita 自己 membuat perbedaan terhadap orang lain dengan menggunakan 斷人， penggaris pengukur mengukur orang lain. 邊個係點，邊個係點。 Orang ini bagaimana, orang itu bagaimana. 赦免我哋冇真愛， Mohon Tuhan mengampuni kita tidak mengasihi. 赦免我哋唔知道點樣愛鄰舍如己。 Ampuni kami bagaimana kami tidak tahu bagaimana mengasihi sesama kami, sesama manusia seperti diri kami sendiri. Mungkin di dalam kita ada, di dalam hati kita, Tuhan ampunilah di dalam hatiku, saling membuatkan perbedaan. Kadang aku mengira orang ini sangat baik kepadaku, bahkan orang ini sangat kekurangan, lemah, sehingga aku tidak mau untuk mengadakan pergaulan dengan dia. Tuhan ampunilah aku. Di dalam hatiku ada pembelok, ada yang tidak baik. Orang ini bersama dia merasa aman atau bisa diandalkan. Tuhan ampunilah aku, dalam hatiku ada kekhawatiran. Dan di dalam hatiku selalu memilih terhadap pandangan mataku terhadap orang lain. Tuhan ampunilah aku. Aku berbuat salah, mohon orang untuk mengampuni. Tetapi kalau melihat orang itu lemah, aku tidak mau melepaskan dia. Aku hanya mengasihi diriku sendiri. Aku tidak cuma minta orang bisa menerima kelemahanku, tetapi aku tidak bisa menerima kelemahan orang lain. Tuhan, mohon Engkau mengampuni aku hanya dengan penampilan luar.
Tuhan Yesus, ampunilah aku. Ampunilah aku. Tuhan, mohon Engkau kalau kami kembali dari perbuatan kami, janganlah kami seperti yang jauh. Seperti aku yang ingin pulang ke rumah orang tua saya untuk membuang berhala mereka, tapi sampai sekarang aku belum berbuat demikian. Tuhan, ampunilah aku. Berilah aku iman agar aku selalu seperti satu dorongan yang kuat bagiku. Tuhan, aku mau melakukan akan jemaat dari Roh Kudus-Mu. Aku harus dengan iman dan perbuatanku menjadi satu. Tuhan, aku mau menjadi orang yang integrasi agar aku hati, tubuh dan jiwaku menjadi satu. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ampunilah kami. Kami tidak mau menjadi orang yang bebal. Tidak mau menjadi orang yang tidak menghasilkan buah. Tuhan, kami harus menghasilkan buah. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tolonglah kami. Mohon Engkau membantu kami. Dengan demikian kami punya kekuatan yang benar dalam agama kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, Engkau dengan kasih karunia-Mu terhadap kami setiap orang. Di masa pandemik ini, di masa yang sulit ini, Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Kami memang berseru akan belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau, Roh Kudus, Engkau yang menopang kami. Ampunilah ketidaksanggupan kami. Tuhan, kami jatuh dalam penghakiman-Mu, tapi Tuhan, kami mohon akan belas kasihan-Mu. Engkau Allah yang berbelas kasihan kepada orang. Engkau yang mengasihi orang. Dan sekali lagi Tuhan, kasihanilah kami dan berilah kasih karunia kepada kami di masa yang sulit ini. Di masa yang sangat perlu akan kasih, yang sangat perlu akan anugerah. Tuhan, berilah kami agar menjadi jalan keluar akan kasih yang disertai dengan perbuatan, agar kami menjadi dari iman yang disertai dengan perbuatan. Saudara-saudari semua staf gereja, kita harus menghidupkan iman yang disertai dengan perbuatan. Kita harus lakukan. Roh Kudus,
Engkau membimbing kami di hari-hari ini, di masa yang sangat sulit. Bagaimana kami bisa mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi dengan sesama ini harus dengan iman yang disertai dengan perbuatan. Saudara semua, pada saat kamu mendengar akan Roh Kudus yang berbicara kepadamu, kamu tulis di hari ini. Di hari ini kamu, bagaimana aku harus menghidupkan kasih yang disertai dengan perbuatan terhadap orang-orang yang memerlukan. Bagaimana aku bisa melakukannya? Lakukan, perbuatlah, jalani semua itu. Kita tulis, baik di kertas atau di HP, untuk memperingatkan kita, hari ini aku harus ada perbuatan dan melakukan agar kasih kehangatan ini dibawa kepada setiap orang. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, ini sungguh yang terjadi sekarang di antara kita. Kita harus memberi dia apa yang diperlukan bagi tubuhnya. Kita harus dengan disertai perbuatan, dan juga kita harus disertai dengan pemberian. Di masa yang sulit ini, kita hidupkan kasih. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu sebagai wakil kami sendiri. Hati kami ada kasih, ada perbuatan. Hati kami harus punya hati yang integrasi. Mohon Engkau menolong kami pada saat kami ngambil keputusan untuk berbuat demikian. Kau buat kami berhasil, bukan hanya omong belaka, tetapi kami sungguh melakukannya. Baik memberi makanan atau membuat pakaian, Tuhan, Engkau menolong kami. Urapilah tangan kami, urapilah kaki kami. Di masa sekarang ini, kami menjalani kasih. Tuhan, di masa yang sulit ini, setiap orang perlu akan kasih. Kasih yang datang dari Tuhan. Dari saudara-saudari, dari gereja, disebarkan. Kita saling mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah satu jalan berkat untuk kita saling mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus kokoh, hanya kasih, hanya senyuman di tempat kita, yaitu surgawi. Pasal 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara semua, kita memang dalam
di tengah penghakiman. Kita belum datang di hadapan Tuhan, tetapi penghakiman sudah ada di sini. Dan juga kita bisa melihat hak penghakiman yang tak berbelas kasihan. Sekarang bumi menghadapi penghakiman. Pandemik merajalela. Dan keadaan dunia juga dalam goncangan satu yang sangat sulit. Di masa yang sulit ini, apa yang harus kita perbuat? Di masa kesulitan ini membuat kita bisa melihat agar Tuhan itu menghakimi. Pada saat kesulitan itu datang pada kita, punya arti. Dan juga di tengah kesulitan ini, apa yang harus kita perbuat? Dalam kita menghadapi penghakiman, apa yang harus kita perbuat? Kita harus dengan firman Tuhan berkata-kata dan berlaku. Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi. Harus mengasihi sesamamu. Kita harus punya belas kasihan. Kalau kita belas kasihan kepada orang, berbelas kasihan kepada orang yang memerlukan, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Di masa pandemik ini, dan juga kita perlu untuk memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan, membantu mereka. Di dalam protokol kesehatan ini, seberapa banyak kita untuk lakukan, kita bisa lakukan. Peduli akan sel grupmu, peduli akan orang-orang yang terpositif di masa konflik ini. Mereka perlu sesuatu, kita bantu. Dan dengan kelakuan kita ini, perbuatan ini, kita bisa menunjukkan iman kita. Kita percaya Tuhan yang berkuasa, dan juga kita percaya akan penghakiman Tuhan. Kita percaya akan hukum Tuhan, firman Tuhan. Mari kita bersama pejamkan mata. Roh Kudus, mohon kasih-Mu Kau letakkan di dalam kami, agar kasih Kristus ada di dalam kami, agar kami mengerti. Dan juga agar kami percaya akan keselamatan Kristus, menyelamatkan segala tubuh, jiwa, raga kami. Dan juga agar iman kami disertai dengan tindakan. Bukan percaya akan kekayaan, tetapi percaya akan firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu untuk saling mengasihi. Tuhan, berilah perkumpulan kami dalam gereja untuk saling menolong, dan juga menolong orang yang memerlukan bantuan, mengasihi sesama kami. Roh Kudus, berkatilah kami. Kalau ada sesama kami yang terinfeksi, kami tidak perlu takut, kami untuk membantu dia di dalam protokol kesehatan virus ini. Seberapa banyak kami bisa lakukan, kami lakukan. Tuhan, berbelas kasihan, berikanlah ini kepada kami. Dan juga berilah kami perasaan, emosi kami setiap orang, dan pandangan kami bukan karena seorang yang terjangkit sehingga membuatkan perubahan. Kami tetap untuk mengasihi dia. Tuhan, berbelas kasihan
di dalam belas kasihan-Mu untuk mengasihi orang lain. Dan Tuhan, berilah belas kasihan-Mu lebih besar lagi kepada kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon kasih Tuhan ditaruh di dalam-Mu. Kasih Tuhan datang dari-Mu. Iman dari belas kasihan dan kasih. Mengasihi sesama, mengasihi orang yang memerlukan, dan juga kamu sendiri terus untuk percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, lepas dari penghakiman yang sekarang, lepas dari pandemik sekarang. Dan juga aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mohon darah Tuhan dioleskan di pada kita setiap orang. Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah tubuh dan raga kami, dan juga lepaskanlah kelakuan kami. Tuhan, bantulah kami agar menjadi kami orang yang beriman. Aku dalam nama Tuhan Yesus memerintah segala virus ini pergi dari kita semua orang, pergi dari masyarakat kita, pergi dari kota kita. Orang-orang yang terjangkit setiap orang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah mereka, berkatilah kami, sanggalah kami, kota kami, negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus mendereka kasihkan. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Hari ini kita sampai di sini.